Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Nah, maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Seperti yang kita bicarakan kemarin, Iya. kita akan membuat observasi akademik. Jadi di sini observasi akademik ini adalah untuk memperbaiki, memperdayakan dan mengembangkan potensi mengajar kita. Nah, dalam tahapan-tahapan observasi akademik ini sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi pada saat Ibu mengajar. Setelah itu yang ketiga itu adalah pasca observasi. Nah, untuk percakapan kita hari ini Bu, yang kali ini adalah tahapan pra-observasi, di mana tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Begitu ya Bu Emma ya. Nah, Bu Emma, setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang ingin Ibu capai atau apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan pra-observasi ini? Ya, baik Ibu. Jadi dalam proses pra-observasi ini saya akan sangat mengharapkan saya nantinya akan menjadi lebih siap, lebih paham dan lebih tahu apa yang harus saya persiapkan dalam proses observasi, sehingga nantinya saat observasi saya bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik atau lebih matang gitu Ibu. Oh iya Bu, berarti kita sama-sama mendiskusikan di sini apa yang terbaik nanti ketika proses pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri kapan akan dilaksanakan proses pembelajaran Bu? Iya, proses pembelajaran di kelas nantinya akan saya laksanakan pada hari Senin insya Allah Ibu. Hari Senin ya Bu ya. Di kelas 10 II1. 10 I1 untuk mata pelajaran biologi. Ya. Untuk materinya sendiri itu materi apa nanti yang akan Ibu bawakan? Materi pembelajaran yang akan saya bawakan tentang ekosistem Ibu. Iya, berarti tentang ekosistem itu pelajaran dalam pelajaran biologi ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran itu sendiri apa Bu? Ada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami tentang komponen-komponen ekosistem. Yang kedua, siswa dapat membedakan tentang macam-macam ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kita. Iya. Baik Bu, untuk tujuan pembelajarannya yang saya dengar tadi itu adalah siswa dapat memahami tentang komponen ekosistem, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan macam-macam ekosistem. Nah, tentunya Bu Emma sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti dalam proses pembelajarannya. Persiapan yang sudah Ibu persiapkan sampai hari ini, sampai saat ini itu apa saja Bu, kalau boleh tahu? Iya, nantinya yang saya akan atau yang sudah saya persiapkan, yang pertama ada RPP, kemudian ada LKPD, kemudian ada media pembelajaran, dan yang terakhir ada lembar evaluasi. Kemudian tadi saya dengar tadi berarti ada yang Ibu persiapan itu lembar evaluasi, RPP sampai dengan media pembelajaran. Nah, yang menarik tadi dari Ibu tadi saya dengar ada media pembelajaran dan lembar evaluasi. Nah, tujuannya itu untuk lembar evaluasi dan media pembelajaran itu diarahkan kemana Bu? Jadi saya membuat media pembelajaran dan LKPD itu tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran itu bisa berpihak kepada siswa nantinya, sehingga bisa tercipta suasana belajar yang nyaman dan aman. Kemudian saya juga akan memetakan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya masing-masing. Nah, dalam hal ini nantinya saya akan gunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Jadi nanti bisa diperoleh siswa yang berkemampuan baik, kemudian siswa dengan kemampuan yang sedang, dan siswa dengan kemampuan yang kurang. Nah, maka dari itu saya akan menggunakan media berupa video dan
LKPD begitu Ibu. Iya, berarti sangat baik ya Bu ya, penggunaan media dan LKPD lembar evaluasi itu Ibu gunakan untuk memetakan atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya, siswa yang berkemampuannya baik, kemampuan yang sedang dan berkemampuan yang kurang begitu ya Bu ya. Betul, Ibu. Nah, untuk strategi yang Ibu persiapkan, yang sudah Ibu persiapkan itu bagaimana Bu dalam proses tadi? Dalam proses belajar nanti saya akan mempersiapkan berupa media yaitu video, kemudian LKPD, dan nantinya di dalam LKPD tersebut nanti akan membuat soal-soal yang sesuai dengan kemampuan siswa-siswanya Bu. Jadi siswa dengan kemampuan yang baik nanti saya akan memberi soal dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi atau sukar. Kemudian untuk siswa dengan kemampuan yang sedang saya akan memberi soal yang lebih mudah. Kemudian untuk siswa yang mempunyai kemampuan yang kurang saya akan memberi soal-soal dengan tingkat kesukaran mungkin yang lebih mudah lagi. Nah begitu Ibu. Iya, jadi yang saya tangkap di sini berarti Ibu sudah mempersiapkan proses pembelajaran Ibu sudah mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Begitu ya Bu. Nah, nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran, Ibu ada memberikan, kan Ibu ada memberikan bantuan kepada siswa-siswi Ibu. Nah, bantuannya itu bagaimana Ibu cara memberikan bantuan dalam proses pembelajaran tersebut? Iya. Jadi mungkin nanti dalam LKPD yang saya bagikan ke siswa itu akan ada materi, kemudian ada soal-soal. Nah, jadi saya akan mencoba membantu para peserta didik atau siswa dengan cara mengawasi mereka dari kelompok satu dengan ke kelompok lainnya, sambil mungkin menjelaskan bila ada hal-hal yang mungkin kurang mereka pahami dalam mengerjakan soal-soal atau materi yang ada di LKPD. Begitu ya Bu ya. Berarti perencanaan Ibu ini sudah direncanakan memberikan bantuan kepada siswa itu juga sudah sangat baik, yaitu dengan memberikan bantuan dari kelompok ke kelompok gitu ya Bu, berkeliling dari kelompok. Baik Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan mulai dari perencanaan, strategi yang sudah Ibu persiapkan. Nah, kaitan dengan supervisi ini erat dengan kaitannya dengan pengembangan kompetensi begitu ya Bu ya. Nah, area pengembangan apa yang ingin Ibu Emma capai dalam proses pembelajaran ini? Iya, adapun area pengembangan yang ingin saya capai adalah mungkin saya di sini dapat mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam menyampaikan materi-materi kepada siswa Ibu. Jadi mungkin dalam saya menjelaskan materi itu ada siswa-siswa yang kurang memahami ya. Jadi saya mungkin akan menjelaskan kembali mana materi-materi yang mungkin mereka kurang pahami. Dan kemudian mungkin dalam proses penjelasan ada siswa yang mengeluh dengan cara atau metode yang saya jalankan pada saat pembelajaran. Jadi saya di sini juga akan melatih kompetensi emosi dan sosial saya karena mungkin dalam menghadapi siswa-siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ini saya harus bisa mengontrol emosi begitu Ibu ya. Nah jadi di sini saya harus bisa mengasah kompetensi emosi dan sosial nanti agar kedepannya pembelajaran yang selanjutnya saya lakukan menjadi lebih baik dan siswa-siswa menjadi lebih memahami materi apa yang saya ajarkan. Iya Bu. Ya. Ya, begitulah Bu, kita sebagai guru juga harus bisa mengontrol emosi kita ketika ada siswa kita yang terus bertanya dan siswa kita terus tidak mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan begitu ya Bu. Jadi kemampuan mengajar yang ingin kita capai atau yang ingin Ibu capai yaitu kemampuan profesional dan kemampuan pedagogik tadi ya Bu ya. Semoga dalam pelaksanaan nanti ketika proses pembelajaran observasi kita itu dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian nanti setelah kita berbicara ini kita akan melaksanakan observasi pembelajaran ya Bu ya. Ketika akan berbincang kembali sesuai dengan hasil refleksi yang nantinya
saya lihat ketika Ibu mengajar, itu nanti akan kita rencanakan pembelajaran atau pengembangannya, kemudian bagaimana tindak lanjutnya untuk di kemudian hari dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Baik Bu Emma, apakah mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu Emma? Saya rasa tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ya. Sampai jumpa lagi ya Bu, nanti Ya. kita di kegiatan atau pada saat saya observasi Ibu, ya. dan pada saat setelah observasi nanti kita berjumpa lagi pada pasca observasi. Ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama, Ibu. Mohon maaf menyita waktu Ibu. Ya, ada. Sekali lagi terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak Ibu hari ini? Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin Ibu mau absen dulu. Ada temannya Kak hadir di sini. Abrar hadir? Tidak ada. Cindy? Tidak hadir. Kemudian Ibu absen Fajar hadir? Kemudian Fauzan? Hadir, Bu. Baiklah, pada hari ini ada dua teman yang berhalangan hadir, mungkin ada keperluan atau apa ya sehingga tidak bisa hadir. Yang hadir diharapkan atensinya. Sudah siap belajar? Terima kasih sebelumnya. Atensinya kita berikan ke depan. Nah, pada hari ini Ibu akan mengambil materi tentang ekosistem. Mungkin lebih tepatnya pada materi interaksi dalam komponen-komponen ekosistem, ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ekosistem itu apa artinya? Ekosistem adalah Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, serta dengan benda hidup di lingkungannya membentuk ekosistem. Ya, nah, jadi ekosistem adalah bentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau makhluk atau sesuatu yang tidak hidup, dikatakan sebagai abiotik, ya. Siapa yang termasuk faktor abiotik atau yang tidak hidup di lingkungan kita? Bisa kita klasifikasikan apa saja faktor yang tidak hidup, tapi dapat kita merupakannya secara tidak langsung bagi kelangsungan hidup kita. Siapa? Ya, suhu, benar, nomor. Udara, benar. Udara, Bu. Karisma, apa karisma? Udara, benar. Ada lagi? Air. Kalimah, apa dah? Air, benar. Jadi, ya tanah, ada garam-garam mineral dan sebagainya. Jadi, manusia itu nggak mungkin bisa hidup tanpa air, kan? Ya. Kita juga perlu sinar matahari untuk apa? Hidup, ya. Untuk menambahkan sumber energi. Langsung matahari itu akan diperlukan oleh tumbuhan. Ya. Tumbuhan diperlukan untuk fotosintesis, ya. Dari fotosintesis tumbuhan bisa hidup menghasilkan berbagai jenis dan makanan dalam tubuhnya. Nah, secara tidak langsung kita mengkonsumsi tumbuhan, kita perlu matahari karena kita mengkonsumsi tumbuhan atau produsen, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam ekosistem nanti ada bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Namun sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk yang pertama kalian bisa mengetahui atau mendeskripsikan tentang pengertian ekosistem. Kemudian di sini para siswa atau peserta didik bisa menganalisis berbagai jenis komponen-komponen ekosistem di lingkungan kita.
Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya, para peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem. Jadi itu tujuan belajar kita hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini, setelah kita tahu tentang ekosistem, kemudian kita tahu tentang faktor-faktor biotik dan abiotik tadi. Kalau faktor biotik siapa aja? Faktor yang hidup. Siapa aja contohnya? Makhluk hidup di sekitar kita siapa aja? Manusia, dan hewan. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian ada pembagian atau dikenal dengan istilah, kalau tumbuhan itu dikenal dengan istilah produsen ya. Kalau tumbuhan dikenal dengan istilah produsen. Kemudian seperti pada ini kita konsepnya sini. Dalam sebuah ekosistem dikenal ada yang produsen, konsumen, dan herbivore. Kita sebagai konsumen atau produsen? Konsumen. Siapa yang bersifat sebagai atau bertindak sebagai produsen? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Karena kita nggak bisa membuat makanan sendiri, kita harus apa? Harus mengambil makanan dari Tumbuhan. Baiklah anak-anak ibu, setelah ibu menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, sekarang kalian coba semuanya memperhatikan gambar di depan. Nah, gambar berikut ini adalah gambar tentang sebuah ekosistem, yaitu ekosistem darat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam sebuah ekosistem itu pasti ada komponen-komponen penyusunnya. Nah, komponen penyusunnya itu ada dua ya, pada sebuah ekosistem baik di darat maupun di air kita bilang. Nah, di situ ada komponen yang pertama komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, ya, jadi udah paham ya. Kalau komponen biotik itu artinya adalah komponen atau terdiri dari makhluk hidup yang mendiami sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua komponen abiotik artinya apa? Yang tidak hidup. Yang tidak hidup, yang mendiami atau yang terdapat juga dalam sebuah ekosistem. Nah, dari gambar coba kalian amati. Nah, sekarang coba anak ibu kira-kira siapa yang bisa menyebutkan komponen biotik yang terdapat pada gambar di depan ini? Silakan, siapa? Di tangan. Fauzan silakan. Contohnya komponen Biotik. biotik adalah kanguru, rumput air, katak, siput, jamur, dan tumbuhan. Ya, benar. Kita kasih aplaus untuk Fauzan. Dari gambar bagus sekali jawabannya, bisa mengamati gambar dengan tepat. Di sini nampak jelas bahwa ada beberapa faktor biotik dalam gambar tersebut. Di antaranya ada hewannya berupa kanguru, ada siput, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, dan di situ ada rumput air ya. Nah, sekarang komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan faktor biotik, faktor abiotik? Silakan di tangan. Ya, silakan Manda. Contoh faktor abiotik ada tanah, air, Ya. batu, dan sinar matahari. Ya, terima kasih atas Manda. Ya, bagus sekali jawabannya. Analisis gambarnya sudah sangat baik, bahwa di situ ada beberapa faktor abiotik yang terdapat dalam ekosistem darat. Di antaranya ada sinar matahari, ada apa lagi? Ada air, ada tanah, ada batuan, dan ada batu-batuan di situ ya. Sekarang setelah mengamati gambar ini, Ibu akan bagikan LKPD untuk lebih memperjelas tentang materi yang kita pelajari. Silakan, ini LKPD-nya. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, dari video ini tolong kalian amati dan nanti ada pertanyaan yang akan kalian diskusikan bersama kelompok. Silakan amati video berikut.
kesimpulannya adalah bahwa di dalam lingkungan itu ada terjadi proses interaksi antar komponen ekosistem ya. Interaksinya apa saja tadi? Ada mutualisme, ya betul, parasitisme. Jadi banyaknya hubungan interaksi antar komponen makhluk hidup tadi membuat kita tidak bisa terlepas hidupnya tanpa makhluk hidup lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Nah, ya, kemudian ada rantai-rantai makanan. Nah, sebelum kita ke tugas berikutnya atau materi berikutnya, nanti Ibu tugaskan kalian membuat latihan 1 pada buku paket kita ya. Bisa nak? Bisa. Baiklah, jadi mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma, apa kabar Bu pada hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membicarakan tentang proses pembelajaran Ibu pada saat observasi. Nah, sebelumnya kan kita sudah bertemu ya Bu ya, pada saat itu ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap yang pertama, tahap yang ke-1 yaitu tahap pra-observasi, kemudian tahap yang kedua tahap observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan tahap yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Nah, tujuan kita, percakapan kita ini hari ini bertujuan untuk melihat atau merefleksi proses pembelajaran Ibu pada saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, yaitu di kelas 10I1 untuk bidang studi biologi, kemudian pada materi ekosistem kemarin gitu ya Bu ya. Iya. Nah, pada pertemuan hari ini, percakapan hari ini, apa harapan Bu Emma setelah melakukan percakapan ini? Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan ini? Ya, baik Bu Suwarna. Jadi harapan saya setelah percakapan ini nantinya kita bisa sharing sama-sama tentang yang sudah saya lakukan pembelajaran di kelas itu hal apa saja yang sudah baik, kemudian mungkin ada hal-hal yang belum baik, dan mungkin nanti saya juga bisa mengetahui cara-cara untuk memperbaikinya. Seperti itu. Berarti yang ingin Ibu capai pada percakapan kita hari ini yaitu tergambar pada saat Ibu melakukan pembelajaran, Ibu ingin melihat kekurangan dan bagaimana kekurangan dari proses pembelajaran itu sendiri ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Emma setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Jadi perasaan saya lega, saya merasa senang sekali. Ternyata setelah melakukan pembelajaran terdapat perubahan yang baik terhadap anak-anak, terutama dalam pemahaman materi ya. Nah, jadi mulai dari perencanaan yang saya lakukan, kemudian ada media yang saya gunakan, kemudian ada evaluasi yang saya berikan ke siswa. Nah, semuanya itu bisa mereka kerjakan dengan baik dan ikuti dengan baik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak antusias dalam mengikuti pelajarannya. Iya, berarti yang kemarin itu yang kita lihat juga dan saya juga lihat proses pembelajaran Ibu pada saat pembelajaran di dalam kelas, siswanya sudah mulai antusias gitu ya. Jadi perasaan Ibu saat ini Ibu sudah merasa lega gitu ya Bu ya, merasa senang gitu Bu ya. Nah, dalam proses pembelajarannya ini kan waktu kita berjumpa di tahapan pra-observasi, waktu itu Ibu ada mengatakan ada rencana perbaikan yang akan Ibu lakukan gitu. Jadi bagaimana pembelajaran kemarin itu, apakah sudah ada perbaikan gitu dari
dari pasca pra observasi? Baik Ibu, jadi pada saat observasi saya itu menggunakan video yang masih dalam taraf sederhana, artinya belum banyak penjabaran mengenai materi-materi yang akan saya ajarkan. Lalu pada saat observasinya saya sedang memperbaiki video tersebut menjadi video yang lebih bervariasi, kemudian pemaparan materinya juga lebih jelas begitu Ibu. Iya, jadi yang saya tangkap tadi, jadi dari video pembelajaran ibu sudah memperbaikinya, kemudian ibu juga sudah melihat situasi siswa ibu, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa sudah tercapai Bu? Ya baik Bu, alhamdulillah sudah tercapai Bu. Jadi waktu saya masuk kemarin di kelas 10I1 itu, saya mengajarkan materi tentang ekosistem. Tujuannya adalah mereka nanti bisa, atau mereka pada saat observasi bisa menyebutkan komponen-komponen ekosistem, kemudian mereka sudah bisa menyebutkan macam-macam ekosistem dan interaksi-interaksi yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Jadi pada saat evaluasi para siswa saya lihat sudah bisa menjawabnya gitu. Iya. Jadi saya perhatikan juga pada saat observasi ya Bu ya. Siswa ibu itu juga mulai antusias, siswa ibu sudah mulai merasa nyaman, merasa senang mengikuti pembelajaran yang ibu lakukan. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran ibu sudah tercapai gitu ya Bu ya. Nah, siswa itu juga sudah saya perhatikan, siswa sudah dapat membedakan macam-macam ekosistem, kemudian siswa juga sudah bisa memahami komponen ekosistem yang ada pada video tersebut tidak yang kemarin Bu. Nah, kemudian hal yang sudah baik apa yang ibu rasakan pada saat ibu melakukan praktek pembelajaran kemarin? Hal baik yang saya sudah lakukan dalam memberi materi itu, saya sudah mempermudah siswa tidak hanya dengan penjelasan tapi dibantu dengan adanya video-video pembelajaran. Jadi diharapkan siswa-siswa yang mempunyai tipe audio visual mereka bisa terwakilkan rasa ingin tahu mereka tentang materi pembelajaran saya sampaikan, sehingga mereka merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang ada di kelas kemarin. Lihat dari proses pembelajaran itu siswa itu aktif tunjuk tangan gitu ya Bu ya. Apa yang ada di dalam video tunjuk tangan, mereka sudah aktif dan sangat antusias gitu Bu ya dalam proses pembelajaran yang ibu lakukan pada saat di hari Selasa, Senin kemarin ya Bu ya. Nah, untuk proses pembelajaran yang telah ibu lakukan, apakah ibu ada merasa kurang dan memerlukan peningkatan? Apa yang ibu rasa masih kurang dan ibu masih perlu ada peningkatan? Jadi tentu saja ada Bu, jadi dalam proses observasi ada beberapa atau ada kekurangan yang saya rasakan, yaitu pada saat saya artinya saya sendiri mungkin kurang memenuhi kebutuhan profil belajar siswanya Bu. Nah misalnya kemarin saya lakukan, waktu siswa berdiskusi saya hanya mendatangi pada kelompok-kelompok mungkin yang saya rasa masih sangat kurang dalam pemahaman materi. Sedangkan pada kelompok yang sudah pemahaman sudah baik, saya kurang memberikan penekanan atau arahan bimbingan kepada kelompok tersebut. Nah, kira-kira begitu kurangnya. Iya, memang saya perhatikan pada saat proses pembelajaran kekurangan dari ibu itu tadi ibu hanya tertuju pada satu kelompok, sementara kelompok yang lain itu masih kurang diperhatikan begitu ya. Saya rasa ibu rasa itu kekurangan dari ibu dalam proses pembelajaran. Nah, apa strategi khusus dari ibu untuk meningkatkan kompetensi yang kekurangan yang ibu rasakan tadi itu? Apa yang ibu rasa? Apa yang harus ibu lakukan strateginya? Apa tindak lanjut itu? Mungkin untuk mengatasi kekurangan saya tadi, kedepannya saya akan mungkin banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian ada mengikuti workshop dan pelatihan di platform mereka mengajar, supaya akan mungkin saya lebih memahami tentang profil belajar siswa tadi, sehingga pada saat saya melakukan pembelajaran terwakilkan
siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Iya, bagus sekali Bu ya. Untuk tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, Ibu akan menambah wawasan Ibu, begitu ya Bu, dengan mengikuti pembelajaran di luar di daring, melalui daring ataupun melalui luring. Ya, apalagi yang Ibu katakan tadi, Ibu mau melihat platform Merdeka Mengajar. Itu banyak Bu ya, memang media-media yang ditampilkan di situ. Kemudian dari sosial media juga bisa banyak itu ya Bu ya. Iya. Nah, kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, tujuannya agar mungkin saya dapat menambah pengetahuan saya dan semakin terasa dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih baik di kelasnya nanti. Iya, agar proses pembelajaran kita juga lebih baik. Ya, lebih baik. Nah, targetnya berapa lama itu? Saya menargetkan mungkin bisa 5 sampai 6 bulan ke depan. 5 sampai 6 bulan ke depan. Baik sekali itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang, terus lebih maju lagi dalam proses pembelajaran. Baiklah Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Saya tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, sedikit ya Bu, sedikit saya memberikan masukan. Jadi ini saya akan memberikan masukan sedikit tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang kemarin yang Ibu lakukan. Nah, yang pertama, masukan yang pertama ya Bu, masukan pertama seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu hanya masih mengajar itu masih tertuju pada satu kelompok, sementara kelompok yang lain juga belum gitu, sehingga kalau saya perhatikan kelompok yang Ibu datangi itu dia aktif, sedangkan kelompok yang lain itu sudah mulai bertanya-tanya bagaimana ini begitu. Nah, untuk yang kedua Ibu, masukan yang kedua mungkin dari suara ya Bu ya. Suaranya agak kecil lagi ya. Iya, agak kecil. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya insya Allah bisa ditingkatkan lagi. Jadi sehingga ada siswa yang memperhatikan tetapi dia kurang mendengar penjelasan dari Ibu. Nah, alhamdulillahnya dari Ibu menampilkan video itu dalam bentuk yang memang sangat menarik sehingga siswa mudah memahaminya. Begitu. Untuk yang lain Bu, sudah bagus, sudah baik. Pembukaan dalam proses pembelajarannya juga sudah baik. Kemudian kegiatan intinya juga sudah sesuai dengan sintaksnya. Kemudian di penutup Ibu kemarin sudah ada, saya dengar itu memberikan tugas, kemudian memberikan siswa itu pelajaran selanjutnya. Iya. Jadi hanya itu saja Bu ya, maksudnya hanya itu sedikit masukan dari saya untuk Ibu. Semoga dalam supervisi